Oke, selamat pagi Permata Bankers, ketemu dengan podcast kita kali ini. Dan kali ini luar biasa karena tamunya nggak internal tapi eksternal, karena saya ditemani sama Mas Regi Wahyu. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut mungkin pengen tahu siapa sih Mas Regi Wahyu ya. Oke, silakan Mas Regi, tolong perkenalkan diri. Oke, saya kalau orang banyak nyebut saya Regi adalah seorang salesman. Salesman. Salesman, gitu kan. Karena dari sejak saya berkarir sampai hari ini itu pekerjaan yang saya gandrungi dan saya senangin. Jadi karir saya berawal dari consulting company yang namanya DDI, kemudian nyebrang ke industri lain yaitu industri electronics, di mana di General Electric Ke GE ya Mas? ke GE waktu itu berkarir sebagai awalnya jadi product manager untuk consumer industrial dari mulai lighting sampai terakhir jadi commercial leader untuk si industrial equipment dan segala macam. Habis itu pindah ke DuPont, bertanggung jawab untuk DuPont Sustainable Solution di Asia Pasifik, pegang 14 negara gitu kan. The regional berarti itu ya? The regional. Ini aku manggilnya Mas, Om, Tante. Mas aja, aku kan hashtagnya menolak tua. Menolak tua tapi udah putih semua rambutnya. Oke. Dari 2010 aku pulang ke Indonesia. Pulang maksudnya berarti sebelumnya lo ada di mana? Ya, biasanya di Singapura sama di Amerika bolak-balik terus. Jadi kan saya banyak traveling, pretty much kalau di Singapura itu seminggu paling 2 hari. Oh gitu? Dalam sebulan gitu kan. Jadi banyak traveling di negara-negara yang saya manage gitu. Nah pulang ke Indonesia ada satu bisnis yang saya coba akuisisi waktu itu karena pengalaman saya banyak di M&A dan tahun 2004 M&A itu apa sih? merger and acquisition gitu kan. Malu audiensnya bisa dari segala kalayak ya kan? Saya pura-pura nggak ngerti. Tahun 2014 saya jual perusahaannya, 2015 mulai dengan perusahaan baru yang namanya Databot sampai sekarang 2018 saya mulai masuk ke tetap fokus di data analytics dan fokus kepada obsesi terhadap data, tapi masuknya ke ke sektor agriculture. Jadi bagaimana kita menggunakan advanced technology untuk bisa memberikan manfaat terhadap para petani yang ada di desa-desa di Indonesia. Wih, ngeri ya. Teknologi berarti sekolah lu dulu anak teknik gitu? Saya anak bisnis, tapi mendapat kesempatan mengambil beberapa kelas dan beberapa iya, benar-benar keren banget. Apa tadi pas sekolahnya? program di Singularity University, NASA Research Center. Oke, sekolah di NASA guys. Jadi kita banyak belajar mengenai future technology, advanced technology, dan banyak sekali yang saya nggak pernah lihat sebelumnya. Hampir sekarang juga belum lihat kenyataan teknologi tersebut, tapi waktu itu banyak diberikan exposure dan pengalaman dan knowledge terhadap future teknologi. Dan waktu itu habis itu saya lanjut ambil program di MIT, sampai sekarang belum kelar-kelar, masih ambil sabbatical leave, jadi belum DO juga. Sayang di DO-in kayaknya. Sayang di DO-in, tapi masih berusaha untuk kumpulin uang untuk bisa sekolah lagi saat ini. Oke. Jadi kalau dulu keluarga dari mana? Keluarga udah berkeluarga dong ya? Alhamdulillah anak saya 3, istrinya 1. Alhamdulillah. Masih istiqomah. Berarti keluarga lu dulu ada di Singapura apa? Waktu itu istri saya di Singapura, anak kan juga. saya pulangkan ke Indonesia, anak saya lahir di Indonesia. Jadi sejak itu, karena saya memilih apakah berkarir terus di multinational dan di global atau pulang ke Indonesia bersama keluarga dan berbisnis. Oke. Itu menarik guys, karena gue nggak bayangin ya, Mas Regi itu udah internasional ya, terus dia balik ke sini, terus boleh kasih tahu nggak why you move dari yang kehebohan gitu, terus sekarang kan ini ngurusin petani gitu, bukan Pak? Oke. Jadi dari segala macam bahasanya tuh lampu-lampu kristal. Asik, ngeri kayak bayang-bayang ya. Sekarang bermain di antara lampu-lampu Petromak. Ngeri, beda banget itu. Beda banget. Iya gitu kan. Ngeri banget. Tapi saya melakukan itu karena I want to give back to the society yang pernah saya belajar, pernah membesarkan saya waktu saya di
umur berapa tuh ya? SMP tuh umur 12 ya sampai 15 tahun. 12 sampai 15 Masa-masa gitu. puberti saya pernah tinggal di desa di Sumedang, di mana di sana saya belajar berbagai macam values yang sampai sekarang saya percaya bahwa value itu yang membuat apapun diri saya sekarang. Oke. Seperti apa? Kejujuran, genuinity, sincerity, benar-benar semuanya lakukan keluar dari niat baik, dari hati, ketulusan, itu kan Terus apa yang sesuatu yang ini. nge-trigger lu untuk berubah itu apa sih? Dari Gampu Gemerlap ya, secara orang-orang sekarang pengen yang gemerlap, kenapa kan jadi ke Petroma? Why? Apa lo kejedot gitu? Karena secara rutin dan saya selalu berada dalam diberikan kesempatan bahasanya mengalami kegalauan, crossroad gitu kan. Jadi seorang Regi Wayu pernah galau Sering, juga ya? sering. gitu? Karena galau itu membanggakan harus. Oh my god, ya Galau ya itu ya. menjadi sesuatu yang kita wajib Trigger gitu jalani. ya? Gitu Trigger kan. gitu ya? Jadi biarkanlah galau, gitu lah. Gak apa-apa galau. Tapi, Nah, you need to be able to reflect to yourself, discover yourself more and more. Pertanyaan kan simple, who I am? Siapa sih gua? Regi itu siapa sih? Gitu kan. Terus kalau gua lanjutin lagi pertanyaannya kan, obituary lu tuh apa sih? Kalau lu mati, ini kan aku kenal Bang Molly nih. Kalau lu nanti gua mati, terus kemudian nanti ada orang nanya, Regi itu siapa sih? Oh iya, gitu kan? Biar lu nggak capek, gua kasih tahu sekarang. Gitu kan? Gitu. Nanti, itu ada di situ tuh, Seven Habits-nya Stephen Covey, gue ingat. When my 18th birthday, orang mau ngomong apa tentang gue ya, gitu kan ya? Begin with an in mind, gila. Zaman dulu banget, ketahuan umurnya. Enggak, bukan gitu. Gue kebaca hal-hal yang gue suka. Oke, jadi apa yang mau kita tinggalin, Gre? Ya, apa yang mau kita tinggalin. Jadi di situ crossroad saya tuh waktu ditawarin pindah ke Amerika atau melanjutkan pernikahan dengan istri dan keluarga. Itu kan pilihan. Kalau saya pindah ke Amerika mungkin saya kehilangan istri saya karena saya nggak punya waktu untuk bersama dia gitu kan. Akhirnya saya memutuskan bersama istri saya. Waktu itu yang kalau kedua, saya jual atau saya gedein lagi nih perusahaan pertama saya gitu kan. Saya jual akhirnya, uang yang saya jual ini mau diapain? Nah, terus habis itu apakah tujuannya hanya uang atau power atau fame atau apa? Sementara kan di reflection saya tuh saya punya kayak utang terhadap society yang hidupin saya. Nah, itu yang men-trigger saya untuk give back ke society, which is society saya adalah pertanian. Mana saya dibesarkan. Keren ya. Jadi panggilan jiwa lah ya. Panggilan jiwa, kalau boleh dibilang gitu kan. Padahal saya nggak punya background pertanian. Iya, saya nggak ngerti pertanian. Tapi Terus, it's so beautiful. Terus kenapa lu jadi pengen ke pertanian sih? Maksud gue mungkin kan background lu kan digital, bisnis gitu. Tapi why lu milih, kan lagi hidup itu pilihan, men. Exactly. So why you choose that? Karena susah pertanian. Gitu ya? Bukan Indonesia orang petani semua. Nah itu, masalahnya kan kompleks, susah, challenging, dan opportunity-nya besar, dan orang-orangnya tuh, aduh, gue tuh bisa nangis kalau ke desa itu benar-benar melihat ngobrol sama petani itu karena nangis bukan kasihan, nangis karena gue bahagia gitu, berada di makan seadanya. Ini kebayang sih Mbak, setiap mau aja kali gak usah Mbak. Setiap gue ke desa atau berkunjung ke rumah petani, nggak pernah, aku sampai ratusan kali kayak ke rumah petani itu nggak pernah gue pulang nggak dibawain makanan. Begitu? Padahal mereka muka itu kali, muka lapar kali. Dulu masih gendut gitu. Kedoyan makan gitu. Jadi gorengan kayak apa buah kayak sedikit apapun mereka tuh sangat berterima kasih karena kita menjalin silaturahmi. Padahal gue nggak ngapa-ngapain, cuma ngobrol-ngobrol doang gitu kan. Jadi value kayak gitu tuh yang indah banget buat gue, dan itu gue mendapatkan satisfaction sama happiness di situ. Itu nggak kebayarin ya? Duit nggak. Udah nggak penting lagi duitnya? Iya penting banget. Gue masih BU tenang aja. Oke. Mas Regi ini tadi dipanggil sama tim Learning and Development di acara Leaders Inspire Leaders. Nah itu banyak banget insight-nya. Nah mungkin sedikit kasih bocoran dong. Nah, tadi ngebahas apa aja? Gue tadi ngebahas kan dalam perjalanan karir, perjalanan bisnis, perjalanan berinteraksi dengan orang,
banyak hal yang menjadi challenge, menjadi opportunity untuk kita drive bisnis ke depannya. Dan kita sebagai leader, gitu, dan saya punya kesempatan beberapa kali sebagai CEO, sebagai director, sebagai pemimpin dari sebuah organisasi, mencoba untuk mengkristalkan menjadi 9 prinsipal dari sebuah leadership yang saya lakukan menggunakan hati dan pengalaman saya di lapangan. Seperti gitu. Itu based on pengalaman lu berarti ya? Berdasarkan tested knowledge saya, pengalaman yang di lapangan saya. Saya mencoba untuk mesintesakan kebagi 3 stage. Ada 9 tadi. Stage pertama itu mengenai leading self. Gimana lu mau nge-lead orang lain kalau lu juga gak kenal diri lu sendiri, bahasa gampangnya gitu. Iya, benar. Makanya banyak-banyak self healing kan. Self-healing. Kita mesti healing, mesti self love segala macam. Tapi intinya di stage pertama ini banyak bertanya kepada diri kita untuk keep learning. Karena we need to be able to love the learning opportunities, bukan hanya di podcast ini atau di Pearl atau di tempat-tempat lain atau di social media PLC channel yang ada di belakang ini gitu kan. Tapi every moment is a learning opportunity. And if you are not able to discover from your heart, from yourself, you losing a lot of opportunity to become a better leader. Karena yang kedua disebut better leader apa? You are able to lead others. Lead yourself, sekarang lead others gitu kan, lead others, how you build your team, how you embrace and empower your team, how you hold the team big so that they become successful person, even more successful than you are. Now, once you are able to lead the team, you are able to lead organization and create the culture together with your team. Keren ya. Tapi kalau misalnya, ini kan yang Permata Bankers nggak semuanya leader kan? Itu bisa didengerin juga nggak sih? Maksudnya, what's in it for me if I know that gitu loh. Selama manusia hidup pasti punya aspirasi dan cita-cita, gitu kan. Kalau kalian atau teman-teman di Permata punya cita-cita, punya mimpi yang setinggi langit, dan please mimpi setinggi-tingginya, ini mungkin sharing mengenai basic human aja, karena kan leadership is not the position. Leadership is in you, is in your heart, is in your behavior, on your action, gitu kan. Jadi in order for you to achieve your dreams, be a leader for yourself. Gitu. Ini kayak bahasa podcast banget. Ya emang ini podcast Last question nih, kan lu berhubungan sama anak-anak millennials nih Om ya. Padahal rambutnya putih. Asik. Ini namanya Ash. Uban. No, jadi style-nya Ash. Uban. Ini kayak gue merah sekali. Nah, kalau di Permata, karena gue orang HR, jadi gue tahu dari 7.800 orang, sekitar 64% itu adalah milenial dan anak baru. Masih ada baby boomer sedikit sekali, lalu bawah-bawahnya. So, bisa kasih tips nggak sih Om gimana handle milenial itu tadi dan gimana kerja bareng sama mereka? Terus kan sekarang yang bilang, aduh anak milenial itu gitu lah ya kan. Nah tuh tolong kasih tips ke para Permata Bankers. Tips paling mujarab tuh gaul. Asik. Gaul itu kan buat orang yang doyan gaul. Kalau orang introvert, how? Gak apa-apa gaul di Discord-nya mereka. Tapi kan kalau buat orang introvert, gengges sekali. Ya, at least Kemal. Kepo maksimal. At least you know what they are talking. At least you know the context of them. And they are human after all. And we are living in the parallel world, gitu kan. Dalam artian, ini ngomong ekstrimnya, stop judging them because they are not there to be judged, gitu kan. Karena they, if you judge them, they will judge you as well, and don't label them juga. Dia sama kok, makanya gaul, ngobrol sama mereka, hangout sama mereka, makan siang sama mereka, healing bareng mereka. Tapi berarti itu dong, consume time with others dong. Well, I mean, as a leader, we need to spend our time untuk understand each other, being relevant, building relationship with your team member and your partner. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Exactly. And valuing differences. Benar. Dan kalau katanya si Ki Hajar Dewantoro,
belajar dari siapapun dan dimanapun. Exactly. Oke. Dan teman-teman, buat lengkapnya, teman-teman bisa ngelihat di Pearl digital learning kami. Ini logo kelihatan nggak ya? Di sini di Pearl, sama ada juga di Facebook. Ya, Facebook langsung. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, keren banget karena Mas Regi punya mentor yang umur 3 tahun. Oke. Biasanya anak muda yang dapat mentor dari direktur. Ini terbalik ya? Balik. Reverse mentoring gitu. Ada ilmu HR ya. Aneh, banyak sekali aneh dan seru banget, teman-teman bisa lihat, bisa belajar. Jangan lupa ngelihat di Pearl sama YouTube. Oke, lihat detailnya di sana. Yang sekarang kita sudahi dulu. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih Mas Regi. Thank you, Mbak Mona. Bye.